Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak, jawabnya salam. Oh ya. Oh ya, anak-anak, sorry Pak. Sekali lagi Pak ya, sekali lagi nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat nak ya. Masih Pak. Walau waktunya sudah seperti ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah yaitu untuk menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu memang sangat diwajibkan oleh Allah. Sampai Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang kemudian artinya mungkin anak-anak semua sudah paham. Namun sebelumnya kita untuk berlanjut belajar ilmu Al-Quran hadis, lebih dahulunya kita awali untuk berdoa kepada Allah. Doa kita cukup dengan membaca bismillah, karena Rasulullah bersabda, "Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Setiap sesuatu perkara yang baik, terutama di dalam menuntut ilmu, kalau tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka penuntutan ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah. Lah supaya kita belajar ini ditambah berkah oleh Allah, mari kita awali berdoa kita cukup dengan membaca basmalah bersama. Mari anak-anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak ya, yang saya hormati. Namun sebelum kita lanjut untuk belajar Al-Quran hadis, lebih dahulu Bapak Guru akan mengabsen nama-nama murid-murid tersebut. Di antaranya yaitu satu Solehati. Hadir? Hadir Pak. Terima kasih. Kemudian Sukisman. Mana Sukisman? Tidak hadir Pak. Oh tidak hadir ya, enggak apa-apa, kita maklumi. Selanjutnya Suyanti. Hadir Pak. Ya, Hadir. terima kasih ya. Mana ya Suyanti ya? Ini Pak. Oh 7 jari toh. Oh ya, terima kasih. Ya Rofi. Ya Rofi, hadirah. Ya Rofi. Enggak dengar suara saya ya Rofi, ngantuk ya. Ya Rofi baru ke belakang Pak. Oh ya, dibantu Pak. Solihin. Hadir Pak. Hadir. Ya. Mukhtar. Hadir Pak Guru. Ya, terima kasih. Selanjutnya Nurul Hanif. Hadir Pak. Ya, yang terakhir Sunardi. Hadir Pak. Nah, yang lain ya sudah semua paham saya. Terima kasih. Anak-anak yang saya hormati dan yang saya banggakan, mari kita belajar yaitu Al-Quran hadis, itu menerangkan tentang Al-Quran dan hadis, kedudukan dan fungsinya. Al-Quran dan hadis dan fungsi dan kedudukannya. Namun sebelumnya mari kita cermati materi yang sudah ada di depan anak-anak, yaitu mengenai tentang pengertian Al-Quran. Jadi kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi qara'a yaqra'u Qur'anan.
yang berarti bisa diartikan bacaan anak-anak atau membaca atau yang dibaca atau sejenisnya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi di atas dapat dirumuskan bahwa Al-Quran adalah satu, perlu diingat anak-anak. Dari definisi di atas dapat dirumuskan bahwa Al-Quran yang sering kita baca, terutama sehabis kita menunaikan sholat maghrib, itu sering membaca Al-Quran, termasuk definisi satu diantaranya adalah firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi jelas pelantara wahyu Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad yang sekarang ada di dalam kita masing-masing ini, itu pelantarannya adalah malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran sebagai berfungsi sebagai mukjizat atau keistimewaan paling utama, paling besar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk definisinya lagi, yaitu yang ketiga adalah tertulis di dalam mushaf. Yang keempat, kita singkat saja biar lekas selesai karena kita lama-lama ya sudah agak bagaimana ya anak-anak, kita singkat aja. Yang keempat disampaikan dengan jalan mutawatir atau berturut-turut, tidak langsung sekaligus. Ini loh 30 juz diturunkan satu kali, tidak, berangsur-angsur. Yang kelima, bernilai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Jadi termasuk definisi atau fungsi Al-Quran itu kita membaca Al-Quran baik dari membaca Bismillah sampai Fatihah dan sampai di ayat-ayat yang lain itu ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai catatan tambahan ibadah kita. Selanjutnya anak-anak mari kita perhatikan atau kita jelaskan tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Termasuk salah satu fungsi Al-Quran yaitu satu, hidayah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi para umat Islam. Di situ sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran apa itu? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu ada di situ. Tapi di sini yang di hadapan para anak-anak itu adalah sebagai petunjuk, dan Al-Quran ialah sebagai petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang tidak nampak oleh mata kepala kita atau hal yang gaib, mendirikan sholat, itulah termasuk orang-orang yang bertakwa atau beriman. Yang B, Al-Quran itu merupakan fungsinya adalah sebagai obat atau rahmat bagi para manusia. Jadi siapapun barangkali ada di antara kalian yang merasa punya sakit atau punya penyakit, terutama penyakit hati, ingin sembuh penyakit hati kalian, Al-Quran itu Al-Fatihah itu sesuai dengan sabda Rasul, Al-Fatihatu lima quri'atilah. Surat Fatihah itu untuk apa saja
yang kalian keinginkan, apa yang kalian hendaki. Di situ dengan membaca surat Fatihah, insya Allah surat Fatihah akan membantu, akan membuka jalan kita yang baik. Tuh, termasuk yang C, bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga dan penerang atas segala hukum. Al-Quran dapat dijadikan pelajaran yang berharga dan penerangan atas segala aturan-aturan yang benar bagi kehidupan manusia. Itulah diantaranya fungsi-fungsi Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi Al-Quran, namun hanya Bapak sampaikan di sini sajalah atau sebagian sedikit sajalah. Karena mengingat waktu ya sudah agak lelah, kita sudah dicapekkan oleh kegiatan yang lain, maka termasuk fungsi Al-Quran itu sudah kalian pelajari. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak. Namun selanjutnya di dalam penyampaian materi ini Bapak juga ingin menjadikan kepada anak-anak kelompok-kelompok atau akan Bapak kasih tugas, yaitu saya bagi ada 3 kelompok. Di antaranya kelompok 1 anak solehati. Termasuk kelompok 1 lagi anak Sukisman dan juga Suyanti. Kelompok 2 yaitu Yarofi, kemudian anak yang bernama Solihin dan juga Nurul Winayanti. Yang kelompok 3 yaitu anak yang bernama Mukhtar, Nurul Hanif dan Sunardi. Adapun yang tidak saya sebut yaitu anak yang bernama Suatmadi, rekam suara atau tugas yang lain. Tuh. Untuk berikut yang saya sampaikan kepada anak-anak tugas 1 yaitu nama-nama Al-Quran. Kemudian yang kelompok terakhir bagaimana cara mengfungsikan Al-Quran. Tolong semuanya diperhatikan. Bapak kasih waktu kurang lebih 7 menit saja. Nggak perlu banyak-banyak. Jawabannya ya nggak perlu panjang-panjang. Karena Bapak nggak suka yang panjang-panjang. Lanjut, yaitu untuk kelompok yaitu tadi Solihati dan teman-temannya. Contoh, nak Solihati hadir? Hadir, Pak. Oh ya, saya tadi sudah mengasih tugas sama nak Solihati, termasuk contoh fungsinya Al-Quran atau fungsi Al-Quran. Itu tolong diantara apa saja nak Solihati, tolong temannya yang lain bisa membantu. Cekap-cekap. Semangat. Ya. Nak Solihati. Pak, sekejap, Pak. Tolong dijawab. Oke. Fungsi Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk ya. Nah, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Mukjizat, SAW. Ya. Menjelaskan kepribadian manusia. Ya. Merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Udah cukup, Bu. Udah itu aja, Bu. Udah cukup. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, bagus. Pak. Ya, Terima sudah. kasih.
Terima kasih, berarti Bapak menyampaikan materi ini, anak-anak tidak ada yang ngantuk, berarti masih semangat semua. Terima kasih ya Ya, anak-anak. Pak. Tuh saya kasih nilai 100 semua untuk kelompoknya. Tepuk tangan. Nah, gitu semangat. Untuk berikutnya yaitu kelompok 2, nama-nama Al-Qur'an dan juga artinya daripada nama-nama tersebut. Termasuk kelompoknya ya Rofi dan Yatni dan yang lain. Tolong segera dijawab biar lekas selesai. Nama-nama Al-Qur'an dan Ya, saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Wah, saya kira itu semuanya sudah di sini kok yo. Jangan lama-lama. Pak, Ya. Pak Sukesman, Pak. Oh iya, Oh, terima iya. kasih. Pak Sukesman, Pak. Ya. Ya ini. Mana monggo nggih. Ya, untuk Ya, Pak. nama-nama lain dari Al-Qur'an yaitu antara lain 1 Al-Furqan. Al-Furqan Al-Furqan. artinya pembeda antara Ya. yang benar dan yang salah. Ya. Yang kedua yaitu At-Tanzil. Ya, Tanzil. Ya, artinya yang diturunkan Yang diturunkan kepada ya. Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, Yang ketiga yaitu Alkitab. Alkitab. Nah, yang terakhir Az-Zikru. Artinya Az-Zikru ya, pengingat. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak yang lain? Paham? Bagus, Pak. Ya. Jawaban Nak Sukesman sangat tepat sekali. Juga kita kasih skor atau nilai 100. Ya. Yang semangat. Gitu saya nggak fungsikan Al-Qur'an tadi. Tolong untuk nak siapa tadi? Nak Mukhtar, Nak Nurul Hanif dan Nak Sunardi, tolong menjelaskan tugas yang ketiga dari saya. Segera disampaikan biar lekas selesai. Terima kasih. Ya, Pak. Dari siapa ya? Mukhtar. Oh ya, terima kasih. Ya, cara memfungsikan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Al-Qur'an harus benar-benar dipegang teguh. Kita harus benar-benar berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Ya. Kehidupan kita menemui kebahagiaan, keberuntungan, dan juga kita di dalam mengarungi kehidupan itu dapat benar. Kemudian kita juga harus berpegang teguh terhadap Al-Qur'an agar hidup kita itu senantiasa terbimbing ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Kemudian juga kita Satu lagi saja, Pak. Satu lagi aja, Pak. Satu lagi ya, kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Udah gitu ya, Pak ya. Ya. Terima kasih atas jawaban kelompok 3. Kita semua sudah menyaksikan yaitu fungsi Al-Qur'an, diantaranya kita harus berpegang teguh untuk selama-lamanya sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang batil dan seterusnya. Sekian untuk materi pada kali ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan ilmu kita mengenai tentang pengertian Al-Qur'an. Namun sebelum saya mengundurkan atau Bapak mengundurkan diri, juga ada tugas buat kalian semua, yaitu yang akan datang insya Allah kita berikutnya, yaitu pengertian tentang hati. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Rindi.